Halo teman-teman semuanya, saya Lisa dan di video kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya memahami teori komunikasi lintas budaya dan agama. Kadang kita lupa teman-teman, kalau komunikasi itu bukan hanya tentang sekedar kata-kata, tapi juga tentang pemahaman lintas budaya dan agama. Seperti di era globalisasi saat ini teman-teman, interaksi antar agama dan antar budaya semakin tak terhindarkan. Tapi, seringkali perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi. Nah, dari teori komunikasi lintas budaya dan agama ini, itu dapat mengajarkan kita betapa pentingnya memahami nilai-nilai dan praktik komunikasi dari berbagai budaya dan agama. Nah, dalam memahami teori komunikasi lintas budaya dan agama, sini ada beberapa poin-poin penting yang harus kita perhatikan agar pesan yang kita sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Yang pertama, kita harus paham dulu nih kalau agama dan budaya ini sangat penting banget dalam cara kita ngomong sama orang lain. Dalam suatu kebudayaan ini teman-teman, terdapat nilai, norma, dan tradisi yang ditanamkan dalam setiap kelompok masyarakat itu sendiri. Nah, sedangkan agama ini bikin kita punya keyakinan, ritual, dan praktik spiritual. Jadi, kalau kamu pengen punya skill komunikasi yang oke, kamu harus tahu betul gimana agama dan budaya yang dimiliki orang lain. Nah, yang kedua ada konteks. Konteks nih penting banget guys. Konteks ini bisa jadi penentu apa yang kita sampaikan itu dipahami sama lawan bicara kita atau enggak. Kalau kita lagi komunikasi antar budaya dan agama, perbedaan konteks sosial, konteks politik, konteks ekonomi, dan konteks sejarah bisa ngaruh banget sama cara kita memahami pesannya. Jadi teman-teman semuanya, konteks ini kita harus perhatikan baik-baik ya kalau kita komunikasi antar budaya dan agama. Jangan sampai gara-gara kita nggak pahamin konteksnya apa, itu bisa menimbulkan yang namanya miskomunikasi. Nah, yang ketiga ada empati guys. Empati ini juga penting banget loh dalam komunikasi lintas budaya dan agama. Jadi kita harus bisa ngelihat dunia itu dari sudut pandang yang lain dan menghargai perbedaan budaya dan agama mereka. Selain empati, kita juga harus peka dengan yang namanya budaya orang lain agar kita nggak ada ucapan atau tindakan yang kiranya bisa menimbulkan konflik gitu. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, gerakan, ekspresi wajah, dan segala bentuk nonverbal lainnya. Ini juga penting banget dalam komunikasi lintas budaya dan agama. Sebenarnya ini agak tricky ya teman-teman. Soalnya dalam beberapa budaya dan agama itu mempunyai komunikasi nonverbal masing-masing dengan artinya masing-masing. Nah, disinilah pentingnya komunikasi lintas budaya dan agama. Kita harus paham bagaimana bahasa nonverbal yang ada di agama atau budaya tertentu supaya kita bisa berkomunikasi sebagaimana mestinya dan tanpa menimbulkan konflik. Nah, itu dia pentingnya memahami teori komunikasi lintas agama dan budaya. Gimana menurut kalian? Saya Lisa, sampai jumpa!